Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya ya tentang hak-hak suami terhadap istri. Kita sampai pada hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada seorang yang lain, tentu aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis hasan yang sahih. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dan datang dalam banyak riwayat. Di antaranya disebutkan bahwasanya satu hari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pergi ke negeri Syam, ya. Beliau pergi ke negeri Syam, kemudian ketika beliau pulang dari negeri Syam, beliau sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ma hadza ya Mu'adz? Ada apa ini? Apa yang kau lakukan wahai Mu'adz? Kenapa kau sujud kepadaku?" Qala ataitu Syam, ya, kata beliau, aku mendatangi negeri Syam, fawafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim. Aku melihat mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka, kepada pembesar-pembesar mereka. Fawadittu fi nafsi an naf'ala dzalika bika, maka terbetik dalam hatiku aku pun sujud kepada engkau. Jadi Mu'adz pernah sujud langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia melihat Nabi lebih utama untuk disujudi daripada pendeta-pendeta dan pembesar-pembesar di negeri Syam, orang-orang Nasara tentunya. Faqala Rasulullah sallallahu fala taf'alu, janganlah engkau melakukannya. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, tentu aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha, tidaklah seorang wanita bisa menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab lam tamna'hu, seandainya suaminya hendak menginginkannya untuk berhubungan meskipun dia sedang berada di atas pelana ontanya, maka dia akan memenuhi panggilan suaminya, ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang agungnya hak suami, sampai Rasulullah SAW mengatakan, jika aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Tentu yang dimaksud bukan sujud ibadah, tapi sujud tasyrif, sujud pemuliaan. Sujud ada dua, ada sujud namanya sujud ibadah, yaitu sujud dengan pengagungan terhadap yang disujudi, ya, dengan ketundukan yang dalam, ya, dengan kecintaan yang dalam, yaitu sujud ibadah. Seperti kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada namanya sujud at-tasyrif, itu sujud pemuliaan. Sujud untuk memuliakan ini sama seperti penghormatan, artinya sujud penghormatan. Ini dulu pernah dibolehkan pada syariat-syariat sebelumnya. Dan inilah sujud yang Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Rabbmu memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, mereka pun sujud kecuali siapa? Iblis. Sujud ini bukan sujud ibadah, karena enggak mungkin Allah memerintahkan seorang beribadah kepada selain Allah, tapi sujud namanya sujud penghormatan. Ya, kalau mungkin di sebagian negeri dengan ruku, ya.
dengan tunduk ya. Sempat dahulu pernah disyariatkan dengan apa? Sujud. Dan itu juga yang disyariatkan apa namanya? Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam ya. Ketika wa kharru lahu sujada, maka bapaknya Yusuf, Nabi Yakub, ibunya, kemudian 11 saudaranya semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Itu bukan sujud ibadah tapi sujud apa? Penghormatan. Namun dalam syariat Islam tidak boleh lagi. Syariat terdahulu pernah diperbolehkan sujud, namanya sujud apa? Sujud penghormatan. Sebagaimana sujudnya malaikat kepada Adam. Namun dalam syariat Islam, sujud penghormatan tidak boleh lagi. Apalagi sujud ibadah kepada selain Allah. Dan kita tahu namanya sujud kalau dilakukan oleh seseorang kepada benda mati seperti kepada matahari, kepada rembulan, kepada bintang-bintang, maka para ulama mengatakan orang ini kafir kalau sujud kepada benda-benda mati tersebut, kepada berhala, maka orang ini kafir ya, karena inilah peribadatan orang-orang musyrikin. Tapi kalau dia sujud kepada manusia, seperti yang terjadi kepada kaum sufiyah, sebagian sufiyah sujud kepada gurunya, dan ada orang sujud kepada apa? Gurunya. Atau sujud ke arah kuburan. Dan saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, sujud ke arah kuburan 2 kali. Di Masjid Nabawi dengan di Syuhada Uhud. Yang Masjid Nabawi saya langsung, jadi mereka sujud berlawanan kiblat, mereka sujud kepada kuburannya Nabi Muhammad SAW dari arah luar, arah depan. Apakah mereka langsung telah terjerumus dalam kekufuran? Maka tergantung, jika sujud yang mereka lakukan hanya sujud penghormatan, maka kita bilang hukumnya haram, tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau yang mereka lakukan sujud ibadah benar-benar seperti beribadah kepada Nabi, dan itu tentunya mungkin tidak demikian, maka tentunya kalau sujud peribadatan maka itu syirik ya. Dalam Islam dua-duanya tidak boleh. Jangankan sujud ibadah, sujud pemuliaan pun tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau saya boleh menyuruh sujud penghormatan kepada manusia yang lain, maka saya akan menyuruh wanita sujud kepada suaminya. Kenapa demikian? Karena hak suami paling besar bagi seorang wanita. Karenanya para ulama sepakat jika seorang wanita telah menikah, maka hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Dari sisi tentunya dari sisi yang terkait dengan urusan rumah tangga ya, tidak secara mutlak. Tetapi dari sisi yang terkait dengan urusan apa? Rumah tangga ya. Kenapa? Dengan taatnya dia kepada suaminya, maka rumah tangga akan bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak ada ketaatan, ini istilahnya rumah tangga adalah negeri kecil atau negara kecil yang di situ penguasanya adalah sang suami. Jika ternyata anggota rakyatnya, istrinya, anak-anaknya tidak taat kepada dia, apa yang disebut dengan rumah tangga? Maka tidak akan berjalan rumah tangga tersebut. Maka syariat memperhatikan hal ini dengan menekankan dengan penekanan yang tegas bahwasanya kalau ingin rumah tangga berjalan dengan baik dan kemaslahatan rumah tangga, kemudian kemaslahatan kaum muslimin secara umum, maka wajib bagi seorang wanita untuk taat kepada suaminya. Ya. Ini hendaknya benar-benar dihayati oleh para wanita sampai Nabi SAW menekankan, kalau saya boleh memerintahkan wanita sujud kepada selain Allah, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Dan Rasulullah bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bahwasanya tidaklah seorang wanita menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Baik, ini hadis yang pertama yang ingin kita sampaikan ya. Hadis yang kedua atau berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis Ummu Salamah. Tentunya saya katakan tadi, hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua dalam masalah apa? Dalam rumah tangga, tidak seluruhnya ya. Dan tentunya hak suami ini juga dipersyaratkan jika suaminya memenuhi kewajibannya sebagai seorang apa? Suami, menafkahi istrinya dan tidak memerintahkan istrinya kepada kemaksiatan ya. Kalau suaminya ternyata bejat, kemudian tidak menafkahi istrinya, maka tidak wajib bagi istri untuk apa? Taat. Lain halnya dengan kedua orang tua. Kedua orang tua, maka kita harus taat kepada kedua orang tua, minta berbakti kepadanya apapun kondisinya, apakah dia
kafir ataukah dia muslim, apakah dia fasik ataukah dia taat ya. Kemudian kita terus berbakti kepadanya setelah kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Adapun wanita terkait dengan suaminya, terkait dalam masa hidupnya dan jika suaminya menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, itu yang mewajibkan wanita untuk taat ya. Dari sisi rumah tangga maka hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Artinya kalau ada pertentangan antara hak orang tua dengan hak suami, misalnya suami mengatakan kamu harus tinggal sama saya di kota ini, maka istri harus taat kepada apa? Suaminya. Ya, seperti ini tetap suami didahulukan. Baik, hadis berikutnya an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ayyuma imra'atin matat, wanita siapa saja yang meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dalam kondisi suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi, wa qala haditsun hasanun, kata Imam Tirmizi hadis yang hasan. Hadis ini saya ulangi, ayyuma imra'atin matat, wanita mana saja yang meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dalam kondisi suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Hadis ini secara sanad diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama memandangnya sebagai hadis yang hasan dan sebagian ulama memandangnya sebagai hadis yang lemah karena ada sanadnya bermasalah. Namun jika ditinjau dari maknanya, maknanya benar ya. Dan ini contoh kalau kita kuatkan hadisnya adalah hadis dhaif, kita tahu bahwasanya para ulama membolehkan hadis-hadis dhaif jika terkait dengan fadailul a'mal, dengan fadilah-fadilah amal. Dan di antara fadilah dengan syarat amal tersebut telah ditetapkan dengan hadis yang sahih. Jadi tidak boleh hadis dhaif kita gunakan untuk menetapkan suatu amal baru secara independen. Ini tidak boleh karena hadisnya apa? Dhaif. Tapi kalau suatu amal sudah ada hadis sahih yang menetapkannya, kemudian datang hadis dhaif tentang pahalanya, maka boleh kita riwayatkan. Paham? Contoh seperti salat duha, hadisnya sahih atau tidak? Sahih tentang salat duha, banyak hadis tentang salat duha. Terkadang ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha, misalnya hadisnya dhaif, enggak ada masalah kita sampaikan karena salat duhanya sendiri sudah datang dalam hadis yang apa? Sahih. Misalnya salat berjamaah dalam Al-Qur'an hadis disebutkan. Kemudian datang misalnya hadis tentang keutamaan salat berjamaah, tapi hadisnya lemah, maka hadis seperti ini boleh diriwayatkan, tapi tetap dikatakan dengan penjelasan hadisnya hadis yang dhaif ya. Contohnya hadis ini khilaf, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Tetapi hadis ini adalah tentang fadilah amal taat kepada suami. Fadilah amal tentang menyenangkan apa? Suami. Dan hadis-hadis yang sahih tentang hal ini banyak, tentang taat kepada suami sudah kita jelaskan dari sejak pertemuan sebelumnya. Ya, fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi. Wanita-wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada. Suaminya tidak ada, dia jaga hak suaminya, apalagi ketika suaminya ada bersamanya. Kemudian juga seperti dalam hadis ketika Rasulullah SAW bertanya, atau Rasulullah SAW ditanya, Ayyun nisa khair, wanita manakah yang terbaik wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, wanita terbaik allati sarrahu idza nadhara ilaih. Ya, allati sarrathu idza nadhara ilaiha, wanita yang kalau dia memandangnya maka menyenangkannya. Dan ata'athu idza amaraha, dan wanita yang taat kepadanya jika dia memerintahkannya. Ini wanita yang terbaik jika dilihat menyenangkan, jika diperintah taat. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada suami adalah ibadah yang mulia. Demikian juga hadis yang sering kita dengar dan mungkin sudah dihafal oleh ibu-ibu ya. Entah dihafal, entah diamalkan atau tidak ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha", jika wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, qila laha udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ini dalil bahwasanya taat kepada suami adalah ibadah
yang agung. Menyenangkan suami adalah ibadah yang agung bagi seorang wanita. Jadi wanita harus memiliki prioritas ya. Dia tahu ibadah apa yang dituntut oleh Allah yang dia lakukan. Yang dia lakukan di antaranya fokus berkhidmat kepada apa? Suaminya ya. Membantu suaminya untuk meraih akhirat ya. Kata Rasulullah SAW, liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadi orang yang kalbunya selalu bersyukur, lisannya selalu berzikir dan memiliki istri yang membantu dia dalam urusan apa? Akhirat ya. Jadi wanita fokus untuk membantu suaminya, menyenangkan suaminya agar suaminya menundukkan pandangan, taat pada perintah suaminya, jangan suka membantah suaminya, jangan berdebat dengan suaminya. Maka mudah bagi dia untuk masuk surga. Inilah yang menjadikan suaminya ridha kalau dia meninggal dunia. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat, wanita mana saja yang meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, sementara suaminya ridha, dalam kondisi ridha, senang sama istrinya tersebut, dakhalatil jannah, maka dia masuk apa? Surga. Dan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zawjuha anha radin, suaminya ridha kepadanya, ini adalah buah dari muamalah kehidupan rumah tangga yang lama. Ya, yang akhirnya membuat kesimpulan pada suaminya ridha kepada dia. Artinya kesehariannya. Jadi suaminya ridha ketika dia meninggal, suami dalam kondisi ridha kepadanya. Bukan ketika dia meninggal suaminya alhamdulillah ya. Alhamdulillah lepas beban dan duka nestapa ya. Tapi dia sedih, dia sangat sayang kepada istrinya. Nah, ini tanda bahwasanya wanita tersebut mudah masuk surga karena Rasulullah mengatakan ayyuma imra'atin matat, wanita mana saja meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dalam kondisi suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Maka ibu-ibu pulang ke rumah nanti tanya sama suami, kamu ridha enggak sama saya? Tanya. Kalau apa yang buat kamu ridha? Ya, intinya dia berusaha mencari keridhaan apa? Suaminya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri penghuni wanita penghuni surga, Rasulullah SAW mengatakan al-a'ud ala zawjiha, yaitu wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya. Idza zalamat au zulimat, jika dia berbuat salah kepada suaminya atau suaminya salah kepada dia. Rasulullah menyebutkan dua kemungkinan. Mungkin suaminya yang salah kepada dia atau dia yang salah kepada suaminya. Maka dia pun pergi kepada suaminya, dia pegang, meletakkan hatta tada yada ala yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan dia berkata, la adzuku ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha. Ini wanita yang mencari keridhaan apa? Suaminya ya. Oleh karena wanita harus ngerti bahwasanya ini di antara ibadah yang agung. Mudah bikin suami senang, masuk apa? Masuk surga. Caranya bagaimana? Ya, insya Allah mudah. Yang penting sebelum bangun tidur sudah goreng nasi goreng, goreng pisang goreng. Pada waktu tidur kasih kopi sudah siap sedia ya. Ya menyenangkan suami bagaimana ya. Jangan sampai sebagian wanita, masya Allah mahir kalau menyenangkan melayani apa. Maksudnya kalau dia lagi kerja dia menyenangkan customer, kemudian menyenangkan bosnya, menyenangkan orang muda, tapi tidak pandai menyenangkan apa? Suaminya. Ada wanita seperti itu. Sama orang lain, masya Allah mudah menyenangkan, senyum-senyumnya manis ya. Belum senyum saja sudah manis, apalagi kalau sudah senyum. Customernya senang kalau apa berhadapan dengan dia, bosnya, temannya. Tapi kalau sama suami tidak menyenangkannya. Maka seorang harus pandai melayani apa suaminya. Saya beberapa kali diskusi sama sebagian teman-teman yang membuka pondok-pondok. Saya beberapa kali selalu saya sampaikan masalah ini. Saya bilang, antum kan punya pondok. Beberapa pondok saya sampaikan. Antum bikin kurikulum. Yang punya pondok punya pondok ikhwan atau pondok akhwat, bikin kurikulum di kelas mereka kelas 3 SMA di semester terakhir tentang kurikulum rumah tangga. Tentang bagaimana kewajiban seorang suami kalau bagi laki-laki dan bagaimana kewajiban seorang istri kalau itu pondok apa? Perempuan. Bikin kurikulum, hadis-hadisnya dihafalkan agar ngelotok di kepala mereka. Sehingga ketika mereka lulus dari pondok, mereka tahu tentang kewajibannya sebagai apa? Istri ya. Karena kalau tidak dipaksa untuk dihafal, kadang-kadang lalai akan hal ini. Apalagi kemudian dia pintar, ternyata suaminya
tidak punya hafalan. Akhirnya dia minterin apa? Suaminya. Khawatirnya demikian. Taib. Jadi ini di antara hadis yang menjelaskan tentang pentingnya seorang wanita untuk mencari keridhaan suaminya. Dengan dia mencari keridhaan suaminya, dia meninggal, suaminya ridha sama dia, senang dengan dia, maka dia mudah untuk masuk surga. Taib. Hadis berikutnya, An Mu'adz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya." Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia. Ini istri di dunia menyakiti suaminya di dunia. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya illa qalat zaujatuhu minal huril ain, kecuali istri dari suaminya, dari istri di langit, dari kalangan bidadari, berkata, la tu'zih, wahai wanita dunia, jangan kau ganggu suami kami ya. Jangan kau ganggu dia. Qatalakillah, celaka engkau wahai wanita yang mengganggu suami kami. Fa innama huwa indaki dakhilun. Sungguhnya suami kami itu hanyalah tamu di sisimu. Yushiku an yufariqaki ilaina. Hampir-hampir lagi, sebentar lagi dia meninggalkan engkau menuju kami. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Imam Tirmizi berkata hadis yang hasan. Saya ulangi, Nabi SAW bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia illa qalat zawjatuhu minal huril ain, kecuali istri sang lelaki yang ada di surga dari kalangan bidadari berkata, dia komentar, la tu'dhi. Cuma istri di dunianya enggak dengar ya. Kata dia, la tu'dhi, jangan kau ganggu laki-laki itu, laki-laki soleh tersebut. Qatalakillah, celaka engkau. Fa innama huwa indaki dakhilun, sungguhnya lelaki soleh itu hanyalah, suami kami itu hanyalah tamu di sisimu. Yushiku an yufariqaki ilaina, sebentar lagi dia akan meninggalkan engkau menuju kepada kami. Hadis ini sebenarnya menjelaskan bahwasanya seorang lelaki bersabar ketika menghadapi istri yang menyakiti hatinya, karena ada gantinya nanti di mana, di surga. Ganti yang lebih baik ya. Ya, yang lebih baik ya. Kalau istrinya ternyata tidak salehah, dia bersabar nasihati istrinya. Kalau istrinya sedikit suka menyakiti hatinya, ketahuilah bahwasanya dia menyabarkan dirinya dengan mengetahui bahwasanya ada bidadari-bidadari di surga yang membelanya, yang memperhatikan dia. Sampai bidadari tersebut mendoakan keburukan bagi suaminya yang ada, istrinya yang ada di dunia yang menyakitinya. Tentunya ini terkait dengan wanita yang tidak solehah, yang menyakiti suaminya tanpa ada sebab, ya, tanpa ada sebab yang syar'i, merepotkan suaminya, menyakitkan hati suaminya, membuat suaminya menangis, ya. Maka kalau wanita suaminya soleh, maka istri-istrinya yang Allah sudah tetapkan di surga kelak dari kalangan bidadari akan mendoakan keburukan bagi wanita dunia ini ya. Ini dalil bahwasanya surga sudah ada. Surga sudah ada. Ini dalil bahwasanya di surga sudah ada bidadarinya ya. Ya. Dan bidadari tersebut sudah tercatat ini adalah bidadarinya si fulan, si fulan, si fulan, sehingga bidadari tersebut memperhatikan suaminya masing-masing ya. Kalau ada suaminya disakiti oleh istrinya di dunia yang tidak salehah, maka bidadari di surga akan membela suaminya dan mengatakan, hati-hati engkau, sungguhnya suami kami itu sebentar lagi akan menuju kami meninggalkanmu. Karena namanya hidup dunia cuma sebentar. Ya. Cuma sebentar ya. Ini peringatan kepada wanita untuk tidak menyakiti suaminya. Karena jika dia menyakiti suaminya, maka dia didoakan keburukan oleh bidadari. Dan ini didukung seperti hadis-hadis yang lain bahwasanya wanita yang tidak taat kepada suaminya didoakan keburukan oleh malaikat seperti hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan, kemudian istrinya enggan, kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah, maka wanita tersebut dilaknat malaikat sampai subuh. Artinya malaikat mendoakan keburukan bagi wanita ini.
Ya, sebagaimana wanita ini kalau menyakiti hati suaminya, bukan cuma malaikat yang mendoakan keburukan. Bidadari juga mendoakan apa? Keburukan, ya. Tetapi kalau suaminya enggak soleh, suaminya juga brengsek, ya, enggak ada bidadari yang doain dia. Semuanya bidadari di gua hantu yang mendoakan, mendoakan dia. Ini syarat, maksudnya lelaki yang soleh. Kalau lakinya enggak soleh, enggak ada ya, bidadari yang bela-bela dia, enggak ada. Ngomong bidadarinya rasain lu katanya. Tapi enggak ada. Jadi enggak ada bidadari yang belain. Ini berlaku bagi lelaki yang soleh dan istrinya enggak soleha. Kalau istrinya soleha maka tidak terkena doa tersebut. Ya. Baik, hadis berikutnya, hadis yang terakhir ya bab ini. An Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Hadis yang masyhur, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulangi, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan setelah wafatku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Saya pikir hadis ini kenapa dibawa oleh Imam Nawawi dalam bab hak suami kepada apa? Istri. Terhadap hak suami kepada istri. Wallahu alam, bisa jadi mungkin karena sepertinya tidak ada kaitannya ya. Apa sisi kaitannya hak suami terhadap istri dengan hadis ini? Tapi Allah alam bisa jadi mungkin beliau ingin menyampaikan bahwasanya demikianlah wanita, ya artinya lelaki bersabar jika haknya tidak dipenuhi karena memang wanita adalah ujian. Wanita adalah ujian. Fitnah maknanya apa? Ujian, ya. Fitnah adalah ujian, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Fitnah maksudnya ujian. Wanita adalah ujian. Tapi hadis ini bisa dibawakan kepada dua makna. Makna pertama, wanita tersebut dari sisi dia adalah wanita ajnabiyah, wanita yang tidak halal bagi kita. Maka wanita adalah ujian berat, bahkan ujian terberat bagi lelaki. Karena tidak ada godaan yang paling berat bagi lelaki seperti godaan apa? Wanita. Dan ini telah dipahami oleh syaitan dan juga teman-temannya syaitan, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata auratun, sungguhnya wanita itulah aurat. Idza kharajat istasyrafa syaitan. Jika dia keluar maka syaitan mengintai. Artinya syaitan akan mengintai setiap wanita yang keluar dari rumahnya untuk jadikan sarana untuk menggoda lelaki. Sehingga para lelaki terjerumus dalam banyak dosa, dimulai dengan memandang wanita yang tidak halal baginya. Sampai dikatakan kullul hawadithi mabda'uha minan nazar wa mu'dhamun nar min mustasghari syarar. Bahwasanya seluruh peristiwa keburukan yang terjadi awalnya dari pandangan. Entah perzinahan, awalnya dari apa? Pandangan, dan juga yang lain, pembunuhan, perampokan, semuanya dari pandangan. Di antaranya adalah perzinahan. Kalau semua menjaga pandangan tidak akan terjadi apa? Perzinahan. Tapi awal dari segala kebinasan adalah dari perzinahan, di antaranya adalah dengan pandangan. Dan wa mu'dhamun nar, dan api yang besar dimulai dari percikan api. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kataballahu li bani Adam hadzahu minaz zina mudrika dzalika la mahalah. Allah telah menetapkan bahwasanya setiap anak Adam pasti kecipratan zina, dia pasti mendapatinya dan dia tidak bisa menghindarinya. Zina tersebut ya Rasulullah jelaskan, yaitu perantara-perantara. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-ainani tazniyan, bahwasanya dua mata berzina, wa zinahuma nazar, dan zina mata adalah dengan apa? Melihat yang haram. Kemudian wal udhunani tazniyan, dan kedua telinga juga berzina, dan zina kedua telinga adalah dengan mendengar, yaitu mendengar musik-musik, hal-hal yang menggugah syahwat, mendengar pembicaraan-pembicaraan wanita, desahan-desahan wanita, membuat orang sarana untuk apa? Berzina, ya. Dan tidak ada yang bisa terlepas dari hal ini, apalagi zaman sekarang. Mata kita tidak bisa terlepas dari zina mata, telinga kita tidak bisa terhindar daripada
zina telinga. Kemudian tangan dengan sentuhan dan tulisan. Rayuan sekarang bukan juga dengan lisan, rayuan bisa juga dengan apa? Tulisan ya. Dan kaki, kemudian di akhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farjuhu yukadzibu dzalik au yusaddiquhu. Semua itu perantara, ujungnya adalah kemaluannya. Apakah dia lanjutkan dengan berzina atau tidak? Ya. Tetapi itu semua dimulai dari pandangan. Oleh karenanya iblis tahu bahwasanya di antara jerat yang paling mudah menjerumuskan para lelaki, yang paling berbahaya bagi lelaki adalah jerat wanita ya. Dengan keindahan dan kemalakan tubuh wanita, maka seorang laki bisa terperangkap ya. Dan ini menunjukkan kewaspadaan dari dua belah pihak, baik dari wanita untuk menjaga dirinya, kemudian berpakaian yang syar'i, jangan bertabarruj, jangan menjadi sebab fitnah bagi yang lainnya, jangan membuka celah untuk cengengesan sama lelaki lain ya. Ya, hendaknya dia tahu bahwasanya dia adalah istri seseorang dan dia harus muliakan suaminya. Demikian lelaki jangan buka pintu tersebut. Jangan mudah-mudah juga untuk berbicara dengan wanita yang ajnabiyah, yang tidak halal baginya. Apakah wanita tersebut masih gadis atau istri orang, maka tidak boleh menggampang-gampangkan. Apakah dalam chattingan maupun dalam telepon, ya semuanya bisa menimbulkan fitnah. Seorang tidak merasa aman dengan imannya ya. Ada saatnya iman seorang lemah, maka dia terjebak di situ, terjerumus. Ketika syaitan meniupkan dalam hatinya rasa suka terhadap seorang, terkadang dia tidak bisa menghindar dari hal tersebut. Ya. Oleh karenanya seorang waspada. Betapa sering terjadi namanya cinta lokasi. Ketemu di sana, ketemu perempuan, tiba-tiba suka. Ya. Ya namanya syaitan menghiasi ya. Ternyata istri orang ya. Ya. Saya pernah ada seorang lelaki telepon di depan saya, panitia pengajian, telepon perempuan, telepon panitia pengajian. Saya tegur, kamu kok telepon lama-lama? Saya tegur. Kenapa bukan laki-laki yang ditelepon? Kenapa perempuan lama, telepon lama ini? Tidak mungkin dia telepon lama-lama kecuali ada merasa kelezatan dalam pembicaraan tersebut. Ada kenikmatan. Kalau enggak nikmatnya capek di telinga pakai gini. Panas telinga ya. Karena dia enggak pakai loudspeaker, dia pakai telinga. Lama-lama berarti ada sesuatu kelezatan. Kalau enggak lezat ngapain lama-lama? Duduk lama-lama sama istri orang, ngobrol lama-lama sama istri orang, telepon lama-lama sama istri orang, pasti ada kelezatan. Lalu sama istri, sebentar ya, cepat ya, sama istri suruh cepat matiin. Abi lagi sibuk ya, ini ada tamu, ada rapat, sama istri orang, lama. 1/4 jam, ini ada masalah. Akhirnya benar. Akhirnya lama-lama dia bilang sama saya, semoga Allah beri hidayah sama dia bilang, lah Ustadz, saya sudah suka sama dia, ternyata dia istri orang. Kenapa nggak bilang-bilang dari awal? Ya, kamu yang salah. Itu istri orang ngobrol gitu nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi seorang jangan buka pintu. Meskipun dia merasa dia beriman, imannya kuat. Kalau dia yang tidak tergoda, bisa jadi wanita tersebut yang tergoda. Ya. Ya. Kita sudah pernah cerita tentang Ummu Salamah ketika berhijrah dari Mekah menuju apa? Madinah. Siapa yang nemani seorang lelaki musyrik? Tapi lelaki musyrik tersebut tidak pernah ngomong sama dia di tengah jalan. Kalau dia antar Ummu Salamah dengan onta. Kalau sudah mau istirahat, dia tundukkan onta, kemudian dia pergi jauh, Ummu Salamah turun, kemudian tidur di tempat lain, kemudian dia tarik onta, kemudian dia ikat. Nanti kalau sudah waktunya berangkat lagi, dia maju ontanya, dia tundukin, terus dia pergi dulu jauh. Ummu Salamah naik, baru dia datang, baru dia tuntun. Sampai tiba di kota Madinah. 450 kilo dia jalan dan dia menjaga adab. Dia tahu ini suami. Itu padahal orang musyrik. Lihat Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami yang ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ketinggalan rombongan, maka dia yang menemani Aisyah radhiyallahu taala anha untuk masuk ke kota Madinah. Dia tuntun, tapi jaga diri. Tidak banyak ngomong, tidak ketawa ketiwi. Ini istri teman saya, ini istri kawan saya, ini istri ustadz saya. Jadi kita harus, ini adalah orang yang dimuliakan oleh suaminya, maka kita tidak boleh berkhianat. Dia tidak boleh berkhianat. Makanya jangan sepelekan masalah ini. Kita punya tetangga kita punya istri, kita hati-hati juga. Jangan buka-buka celah. Terkadang kita kuat, bisa jadi istri orang suka sama kita, bisa jadi. Kita enggak menutup semua kemungkinan. Dan itu terjadi, bukan hanya itu sudah terjadi. Artinya
terjadi kasus seperti ini. Ya, makanya oleh karenanya hati-hati jangan membuka celah terhadap wanita yang ajnabiyat ya, yang tidak halal bagi kita. Ini salah satu bentuk fitnah. Kemudian fitnah yang lain juga yang terkait mungkin dengan bab ini adalah fitnah wanita yang dia adalah istri kita, ya, adalah istri kita. Dia punya hak-hak yang harus kita tunaikan dan terkadang dia memfitnah kita sehingga kita tidak menjalankan kewajiban kita. Ya, dia punya hak yang harus kita tunaikan dan itu tidak mudah ya seorang menunaikan hak istri, maka seorang lelaki waspada ya. Jangan sampai dia menzalimi apa? Istrinya ya. Apalagi kalau istrinya lebih dari satu, lebih berat lagi ya. Harus ngurus dua-duanya, harus perhatian sama dua-duanya, anak-anak juga diperhatikan, itu tidak ringan ya. Tidak ringan. Perkara yang adalah fitnah ujian bagi seorang lelaki. Artinya dia diuji dalam menunaikan apa? Hak-hak istrinya. Hak untuk nafkahnya, hak untuk bercengkeramanya, hak untuk kebutuhan biologisnya, hak-haknya harus dipenuhi. Karena kalau dia tidak bisa memenuhi, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga fitnah dari sisi terkadang istri-istri tersebut membawa dia kepada jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini bahaya bagi sebagian wanita dan Allah telah isyaratkan dalam surat At-Taghabun kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian dan di antara anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maksudnya apa? Bukan musuh peperangan, bukan. Tetapi istri menjadi musuh, anak menjadi musuh ketika anak dan istri tersebut ternyata melalaikan seorang lelaki dari akhiratnya. Ya. Atau membuat dia jauh dari akhirat. Contoh dia mau bersedekah, istrinya bilang, "Jangan Mas, kita masih harus butuh ini." Enggak jadi bersedekah. Dia mau berbakti sama orang tuanya, dihalangi oleh istrinya. "Ngapain Mas banyak-banyak kasih ibu? Ibu udah cukup, ibu makan tempe udah cukup, ngapain belikan pizza ya?" Ya enggak usah. Akhirnya dia enggak jadi pizza ya. Ya kalau pergi ke mana-mana udah ibu ini udah cukup, enggak usah, ibu udah biasa susah. Akhirnya dia tidak pernah berbakti sama apa? Orang tuanya. Nanti ketika orang tuanya minta sesuatu dari dia banyak alasan. Dia banyak alasan, kebutuhan saya banyak, utang masih belum lunas. Padahal kalau istrinya minta apa-apa dia tidak pernah beralasan. Mau beli ini dia utang-utang demi untuk menyenangkan apa istrinya. Tapi untuk orang tuanya dia lupa. Ini contoh, istri adalah fitnah menghalangi seorang dari berbakti kepada orang tuanya. Ya. Nah, demikian juga anak-anak pengen beli ini, akhirnya dia terpedaya. Karena dia sayang sama anaknya, dia belikan, dimanjakanlah sang anak, dibelikan ini, akhirnya anaknya nakal. Ya. Anaknya nakal sehingga dia tidak tanggung jawab terhadap anaknya. Karena mengurus anak bukan cuma yang penting menyenangkan anak, memberi makan dan minum, enggak, tapi membimbing anak itu yang lebih penting daripada sekedar menyenangkannya. Dari situ kita tahu bahwasanya fitnah wanita ya sangat besar bagi lelaki dari berbagai sisi, dari apa sisi tadi yang saya sebutkan. Maka seorang waspada ya berusaha bersikap dengan wanita dengan yang terbaik. Kalau wanita tersebut ajnabiyah, artinya tidak halal bagi dia, maka dia waspada, jangan sembarang untuk berinteraksi dengan dia, baik dalam WhatsApp, baik dalam Facebook, baik dalam subhanallah musibah banyak ya ikhwan, banyak. Zaman-zaman dulu sekitar mungkin 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu saya masih di Madinah gitu. Lebih mungkin 12 tahun, 15 tahun lalu. Ada kawan subhanallah, istrinya dia sendiri udah umur 50 tahun. Istrinya sekitar itu juga umurnya. Sama-sama sudah ngaji. Soalnya istrinya rusak gara-gara Facebookan. Di Facebook, berselancar di Facebook, ketemu dengan teman-teman lamanya, akhirnya berselingkuh, akhirnya cerai. Dia suka dengan laki lain, sudah tua loh, maksudnya udah puber ke-7 mungkin istrinya. Bukan berarti umur 50 sudah siapa yang mau sama saya? Ada yang mau ya. Umur 70 masih mau. Artinya tetap saja betapapun umurnya ada saja yang menghiasi dan terbukti terjadi perselingkuhan dan terjadi perceraian. Teman saya tersebut akhirnya cerai dan nikah lagi, alhamdulillah ya. Tapi maksud saya fitnah bisa saja terjadi. Dan juga ada kejadian, misalnya ini kejadian nyata juga. 2 orang kawan kemudian saking dekatnya dua kawan lelaki sama-sama istrinya. Jadi kemana-mana bareng, naik mobil bareng.
Saking dekatnya akhirnya terjadi obrolan ya. Akhirnya pisah akhirnya. Akhirnya yang satunya istrinya dia ceraikan, nikah sama temannya sendiri. Jadi sama-sama sudah ngaji ya. Maksud saya hati-hati, jangan buka pintu ini. Kita tidak tahu titik lemah kita di mana ya. Namanya kalau sudah suka, mata tertutup. Sudah suka, paling yang disukai istri orang selesai ya. Oleh karenanya waspada, ini bukan sekedar hiperbola, tapi ini kejadian yang terjadi. Seorang menjaga dirinya, menjaga istrinya, menjaga istri orang, menjaga kehormatan orang lain. Maka dalam interaksi kita waspada. Kita ini masalahnya terlalu ramah ya, ramah kadang-kadang ya, tapi namanya setan biasa saja bermain di tengah-tengah kita. Inilah hadis yang terakhir terkait dengan hak suami kepada istri. Ya, berikutnya bab yang baru insyaallah kita tunda pekan depan. Wallahu taala alam bisawab. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta